Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dirikanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah oleh kalian zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah oleh kalian zakat. Dan kebaikan yang kalian usahakan untuk diri kalian, niscaya kalian akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Dua ayat tadi merupakan sebagian di antara beberapa ayat yang mengisyaratkan tentang kewajiban zakat. Adapun hadis Nabi SAW yang mengisyaratkan tentang kewajiban zakat secara umum, yaitu Nabi SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah kesaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kemudian yang kedua iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa hajjil bait, dan pergi haji. Wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Adapun hadis yang mengisyaratkan tentang kewajiban zakat, khususnya zakat fitrah, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat fitri min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin hurrin aw abdin aw rajulin aw imra'atin saghirin aw kabirin sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadan bagi setiap muslim, baik itu muslim merdeka ataupun budak, baik laki-laki ataupun perempuan, baik anak kecil ataupun orang dewasa. Sa'an min tamrin, 1 sok dari buah kurma, au sa'an min syair, atau 1 sok dari gandum. Dan di dalam hadis yang lain yang mengisyaratkan tentang kewajiban zakat, khususnya zakat mal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuaddi zakata malihi. Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, niscaya dia harus mengeluarkan zakat malnya. Zakat secara bahasa yaitu mensucikan, berkembang ataupun bertambah kebaikan. Adapun secara istilah, zakat berarti mengeluarkan harta yang khusus dengan cara atau sifat yang khusus kepada golongan yang khusus atau yang kita kenal dengan mustahik zakat. Zakat juga merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Zakat juga merupakan kewajiban, sehingga mempelajarinya juga wajib bagi setiap orang. Baik itu fikih zakat yang berkaitan dengan syarat wajib, bagaimana cara mengeluarkan zakat, kepada siapa zakat dikeluarkan, dan lain sebagainya, ataupun yang berkaitan dengan adab-adab mengeluarkan zakat, baik adab zahir ataupun adab batin, sehingga kita dapat mengeluarkan zakat kita dengan sebaik-baiknya. Dan di dalam masalah
yang berkaitan tentang zakat, Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir berkata, "Az-zakah lil amwali madharatun wa manmatun, wa ibqa'uha fiha mahlakatun laha wa madhabatun laha." Artinya bahwasanya fungsi zakat bagi harta adalah dia dapat mensucikan harta dan dapat menjadikan harta lebih berkembang. Wa ibqa'uha fiha mahlakatun laha wa madhabatun laha. Adapun mencegah harta dari zakat menyebabkan malapetaka bagi harta tersebut dan menyebabkan harta tersebut lenyap. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, "Walil muzakki fi ikhrajiz zakah thawabun azimun wa ajrun karimun. Walahu fiha manafi'un wa fawaid diniyah wa dunyawiyah." Yang artinya bahwasanya terdapat ganjaran yang luar biasa dan pahala yang agung bagi mereka yang mengeluarkan zakat, dan juga terdapat kemaslahatan juga manfaat bagi orang yang mengeluarkan zakat, baik itu manfaat secara diniyah, secara agama, ataupun manfaat duniawiyah, manfaat secara duniawi. Dan Imam Haddad meneruskan, wa fil mali balaya wa fitan wa afat yaslamu minha al muhafidhu ala ikhrajiz zakah insyaallahu taala. Dan di dalam harta terdapat balaya, terdapat fitnah, dan juga terdapat hal-hal yang dapat menyengsarakan pemiliknya. Dan akan selamat dari hal-hal tersebut, yaitu orang yang senantiasa menjaga dirinya dalam mengeluarkan zakat insyaallahu ta'ala. Mamajingan Kiai Haj Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris berkata, bahwasanya fungsi zakat bagi sosial adalah pencegah kemiskinan, atau dapat kita katakan bahwa zakat dapat mencegah bencana umum. Dan bagi pribadi, zakat berfungsi untuk menghilangkan diri dari sifat kecintaan terhadap dunia. Dan bagi orang yang mengeluarkan zakat, dapat terhindar dari sifat iri ataupun dengki. Dan juga dalam mengeluarkan zakat dapat menjalin hubungan silaturahmi antara orang yang kaya ataupun orang yang membutuhkan, sehingga tidak ada lagi di antara yang kaya ataupun yang membutuhkan saling hasut, saling sombong, ataupun saling fitnah, dan tidak ada kesenjangan sosial di antara yang kaya ataupun yang membutuhkan. Dan di antara hadis-hadis yang dapat kita jadikan untuk memotivasi diri kita dalam mengeluarkan zakat, yaitu bahwasanya apabila seseorang mengeluarkan zakat, dia dapat terbebas dari keburukan harta benda. Di mana dalam hadis an Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun ara'aita in adda rajulu zakata malihi, qala man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu. Yang artinya bahwa seseorang bertanya, bagaimana pendapatmu apabila seseorang mengeluarkan zakat malnya? Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengeluarkan zakat dari hartanya, niscaya dia akan terbebas dari keburukan harta tersebut, atau bahwa keburukan harta akan lari darinya. Dan di dalam hadis yang lain bahwasanya zakat dapat menyebabkan kita masuk ke dalam surga. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqama shalah wa ataz zakah wa hajjal bait wa qarad dhaif dakhalal jannah. Artinya barang siapa orang yang mendirikan salat, orang yang menunaikan zakat, orang yang pergi haji, dan dia memuliakan tamu, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, hasinu amwalakum biz zakah. Artinya bentengilah harta kalian dengan zakah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya orang yang mengeluarkan zakat, dia dapat terbebas dari keburukan harta benda, dan zakat dapat menjadikannya dia sebab masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana apabila sebaliknya, apabila seseorang tidak mengeluarkan zakatnya, maka di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW mani'as sadaqah, atau kama qala Nabi SAW, yang artinya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, yang artinya bahwasanya orang yang tidak mengeluarkan zakat niscaya dia akan masuk ke dalam neraka dan akan disetrika baik itu punggungnya ataupun dadanya ataupun keningnya karena sebab dia tidak mengeluarkan zakat. Semoga kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan kewajiban zakat dengan sebaik-baiknya dan kita dapat terhindar dari sifat-sifat orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.